belajar. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai polinomial atau suku banyak. Tonton video ini sampai habis ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa polinomial atau suku banyak adalah rangkaian operasi aljabar yang terdiri dari lebih dari satu suku. Nah, operasi hitung polinomial ini atau operasi hitung suku banyak ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini berlaku untuk suku-suku sejenis. Misalnya seperti ini ya. Jadi 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dan seterusnya. Hasilnya berapa? Nah, kita lihat di sini suku sejenisnya adalah 2x kuadrat dengan 4x kuadrat. Kemudian min 5x dengan 3x. Berarti hasilnya 5x pangkat 3 plus 2 tambah 4 6x kuadrat. Kemudian min 5 tambah 3 min 2x min 7. Jadi untuk yang tidak memiliki suku sejenis seperti 5x pangkat 3 dan min 7 itu tidak dioperasikan. Oke, yang kedua operasi hitung polinomial ini perkalian. Jadi misalkan 2x kuadrat plus 5x dikali x min 7. Maka ini bisa dioperasikan dengan cara perkalian pelangi. 2x kuadrat dikali x menjadi 2x pangkat 3. Jadi pangkatnya bertambah ya. Jadi x kuadrat sama x pangkat 1 jadi x pangkat 3. Kemudian 2x kuadrat dikali min 7 menjadi min 14x kuadrat. Yang ini 5x kali x berarti x-nya jadi ada 2. Jadi plus 5x kuadrat. Kemudian 5x dikali min 7 min 35x. Nah, ini berlaku penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi kita lihat suku-suku sejenisnya, yaitu ada min 14x kuadrat dengan plus 5x kuadrat. Jadi hasilnya 2x pangkat 3 min 14 tambah 5 berarti jadi min 9x kuadrat min 35x. Jadi untuk perkalian koefisiennya dikali ataupun pangkatnya bertambah. Nah, operasi hitung polinomial selanjutnya adalah tentang pembagian. Jadi contohnya misalnya 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 6x plus 7 dibagi x min 2. Nah, untuk pembagian polinomial bisa diselesaikan dengan dua cara. Cara pertama dengan pembagian susun, cara kedua dengan metode Horner. Nah, kita bahas mengenai cara pembagian susun terlebih dahulu. Jadi, seperti biasa kita tulis yang dibagi dengan pembaginya. Nah, untuk pengerjaan pembagian susun itu yang dihitung adalah suku yang pertamanya dibagi dengan suku yang pertamanya di pembagi. Jadi 3x pangkat 3 dibagi x itu menjadi 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat ini dikalikan lagi ke suku pembagi. Jadi 3x kuadrat dikali x sama dengan 3x pangkat 3. 3x kuadrat dikali min 3 menjadi min 9x kuadrat. Kemudian dikurang. Nah, ini berarti habis ya. 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 5 dikurang min 9 menjadi 14x kuadrat. Kemudian ini turun menjadi min 6x. Kemudian itu turun jadi plus 7. Nah, untuk yang selanjutnya sama. Yang dibagi adalah suku yang pertama dengan suku pertama yang pembaginya. 14x kuadrat dibagi x berarti jadi plus 14x. Kemudian dikalikan lagi. 14x dikali x menjadi 14x kuadrat. 14x dikali min 3 jadinya min 42x. Kemudian dikurang lagi. Ini berarti habis. Min 6 dikurang min 42 jadinya min 6 ditambah 42 36x. Kemudian ini turun jadi plus 7. Nah, ini juga dibagi lagi sama yang awal. 36x dibagi x berarti plus 36 dikali x 36x. 36 dikali min 3 min 108. Kemudian ini dikurang, ini habis. 7 dikurang min 108 jadi 7 ditambah 108 sama dengan 115. Maka yang dikatakan hasil baginya adalah yang atas ini. Jadi ini adalah hasil bagi.
Kemudian ini yang terakhir adalah sisa pembagian. Seperti itu untuk cara yang pertama. Oke, kita akan bahas cara kedua menggunakan metode Horner. Jadi untuk menyelesaikan dengan metode Horner, kita tulis dulu koefisien dari suku atau polinomial tersebut. Jadi di sini kan sukunya ada 3x pangkat 3, 5x kuadrat, min 6x plus 7. Nah, suku banyak ini atau polinomial ini adalah suku yang berderajat 3. Atau kita lihat x-nya paling tinggi adalah pangkat 3. Jadi kita rincikan dulu x pangkat 3, kemudian x kuadrat, kemudian x pangkat 1, x pangkat 0. Nah, kalau di sini polinomialnya suku x-nya pangkat 4, maka di sini mulainya dari x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Jadi kita tulis dari derajat yang paling tinggi berurutan sampai derajat 0. Oke, kita tulis koefisiennya ya. Jadi untuk x pangkat 3 koefisiennya 3. Kemudian x kuadrat itu 5. X pangkat 1-nya min 6. Jadi di sini tandanya juga dipakai ya. Jadi min 6. Kemudian x pangkat 0 itu 7 atau yang tidak memiliki variabel. Nah, kemudian diberikan garis. Di sini kita tulis pembaginya. Dia dibagi x min 3. Berarti x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Kemudian ini ditambah. Nah, untuk yang pertama ini angkanya langsung turun 3, kemudian dikali 3 kali 3 9, diletakkan di suku yang kedua, kemudian ditambah 5 tambah 9 14, kemudian dikali lagi 14 dikali 3 sama dengan 42, ditambah min 6 tambah 42 ini 36. Kemudian 36 kali 3 108 ditambah hasilnya 115. Nah, yang paling akhir ini menjadi sisa, kemudian yang ini menjadi hasil. Dengan catatan ditambahkan variabel yang pangkatnya berkurang dari yang dibagi. Jadi misalnya ini wilayah untuk x pangkat 3, maka di sini dia akan menjadi 3x pangkat 2. Kemudian ini wilayah x pangkat 2, nanti dia akan berkurang menjadi x pangkat 1. Jadi plus 14 x pangkat 1 ya. Jadi kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian wilayah ini x pangkat 1 ini 36 menjadi x pangkat 0 atau tidak memiliki variabel. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi bisa kita lihat baik metode ini hasilnya. Jadi bisa kita lihat dari metode pembagian susun dengan metode Horner, hasilnya sama-sama 3x kuadrat plus 14x plus 36, sama ya, ini hasil. Kemudian sisanya sama-sama 115. Nah, dalam operasi hitung pembagian polinomial juga dikenal dengan teorema sisa, yaitu cara untuk mendapatkan sisa dari hasil pembagian polinomial. Nah, untuk menentukan sisa hasil pembagian polinomial ini, tadi kita sudah bahas dengan cara pembagian susun. Jadi sisanya itu adalah hasil akhir dari pembagian susun. Kemudian yang kedua tadi dengan metode Horner, yaitu dia juga merupakan hasil atau suku terakhir yang bisa dicari melalui metode Horner. Nah, yang ketiga, teorema sisa itu bisa dicari dengan metode substitusi. Nah, kita lihat caranya bagaimana menentukan sisa pembagian dengan cara metode substitusi. Contoh soalnya masih sama, jadi untuk nanti biar kalian bisa lihat lagi cara pembagian susun dengan metode Horner. Nah, untuk metode substitusi, jadi untuk metode substitusi atau penggantian, kita bisa tulis pembaginya kan x min 3. Jadi kita buat x min 3 sama dengan kan 0, berarti x sama dengan 3. Nah, kemudian jika ada fx-nya atau yang kita baginya ini 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 6x plus 7. Nah, ini kita substitusi menjadi faktor pembaginya. Jadi ini F3 sama dengan, kita tulis 3 dikali 3 pangkat 3
ditambah 5x kuadrat min 6x. Ini kita ganti ya, 3 kuadrat. 6x nya diganti jadi 3 plus 7. Nah di sini berarti ini 81 ditambah 45 dikurang 18 plus 7 sama dengan hasilnya adalah 115. Maka ini adalah sisa dari pembagian polinomial tersebut. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Bye.